Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Sistem Komputer. Di sini kami akan menyampaikan materi kami mengenai disk scheduling atau penjadwalan disk dalam pelajaran Sistem Operasi yang diampuh oleh Bapak Muhammad Hafiz Ersyah. Perkenalkan kembali, nama anggota dalam kelompok ini ialah yang pertama saya sendiri, Hilda Liari Nirwani, dengan NIM 17115111010. Yang kedua ada Maulana Irsa Al-Farizi dengan NIM 18115121012. Yang ketiga yaitu Fatan Bima Al-Razak dengan NIM 18115121028. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang disk scheduling. Definisi. Penjadwalan disk atau disk scheduling adalah sebuah piranti dalam sistem operasi yang bertanggung jawab mengatur tercapainya efisiensi dalam perangkat keras. Oleh sebab itu, penjadwalan disk sangatlah berperan penting dalam sistem operasi. Efisiensi perangkat keras sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu akses dan besarnya disk bandwidth. Bandwidth sendiri adalah total jumlah byte yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh byte selesai ditransfer. Lanjutannya, waktu akses memiliki dua komponen utama, yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi disk. Berikut penjelasan kedua komponen waktu akses. Pertama, waktu pencarian, yaitu waktu yang dibutuhkan disk AM untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang diinginkan. Yang kedua, waktu rotasi disk, yaitu waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk, sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Jenis-jenis disk scheduling. FTFS scheduling. Bentuk algoritma penjadwalan disk yang paling sederhana adalah first come, first serve, atau FTFS. Sistem kerja dari algoritma ini melayani permintaan yang lebih dulu datang di antrean. Algoritma ini pada hakikatnya adil bagi permintaan MK yang mengantri di antrean karena penjadwalan ini melayani permintaan sesuai waktu tunggunya di antrean. Tetapi yang menjadi kelemahan algoritma ini adalah bukan merupakan algoritma dengan layanan yang tercepat. Contohnya 85, 35, 10, 90, 45, 80, 20, 50, 65 secara berurutan. Jika posisi head awal berada pada silinder 25, maka pertama kali head akan bergerak dari silinder 25 ke 85, lalu secara berurutan bergerak melayani permintaan di silinder 35, 10, 90, 45, 80, 20, 50, dan akhirnya ke silinder 65. Sehingga total pergerakan headnya adalah 400 silinder. Dapat dilihat dari tabel, yaitu next cylinder access, di mana urutan dari contoh yang dimaksud dan number of cylinder terserve. Kelemahan FTFS scheduling. Kelemahan pada jenis ini adalah karena pergerakannya. Jika pergerakan head yang bolak-balik dari 25 ke 85, kemudian ke 35, melukiskan masalah dari algoritma penjadwalan ini. Jika permintaan di silinder 20 dan 35 dilayani setelah atau sebelum permintaan di silinder 85 dan 90, total pergerakan head akan berkurang jumlahnya, sehingga dapat meningkatkan performa. Jenis selanjutnya yaitu SSTF scheduling, atau Short Test Seek Time First, merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelumnya, sebelum menggerakkan head lebih jauh untuk melayani permintaan yang lain. Lanjutan. Untuk contoh, permintaan di antrean kita, permintaan yang terdekat dari head awal 25 adalah permintaan silinder 20, maka silinder itu akan dilayani terlebih dahulu. Setelah head berada di silinder 20, maka permintaan yang terdekat adalah silinder 10.
Secara berurutan, permintaan silinder berikutnya yang dilayani adalah silinder 35, lalu 45, 50, 65, 80, 85, dan akhirnya silinder 90. Dengan menggunakan algoritma ini, maka total pergerakan headnya menjadi 95 silinder. Hasil yang didapati ternyata kurang dari seperempat jalan dari jenis scheduling FCFS. Kelemahan SSTF scheduling. Kelemahan jenis ini yakni kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan. Hal tersebut bisa digambarkan apabila di antrian berdatangan permintaan-permintaan baru yang letaknya lebih dekat dengan permintaan terakhir yang dilayani. Maka permintaan lama yang letaknya jauh dari permintaan yang dilayani harus menunggu lama sampai permintaan yang lebih dekat itu dilayani semuanya. Walaupun SSTF memberikan waktu pelayanan yang lebih cepat, namun apabila dilihat dari sudut pandang keadilan bagi permintaan yang menunggu di antrean, jelas algoritma ini lebih buruk dibandingkan FCFS scheduling. Scan scheduling. Pada penjadwalan scan, head bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Setelah sampai di sana, maka head akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakannya ini. Algoritma ini sering disebut juga sebagai elevator algorithm karena sistem kerjanya yang sama seperti digunakan elevator di sebuah gedung tinggi dalam melayani penggunanya. Elevator akan melayani pengguna yang akan menuju ke atas dahulu sampai tertinggi, baru setelah itu dia akan berbalik arah menuju lantai terbawah sambil melayani penggunanya yang akan turun atau sebaliknya. Jika melihat analogi yang seperti itu, maka dapat dikaitkan head hanya melayani permintaan yang berada di depan. Dikatakan head hanya melihat permintaan yang berada di depan arah pergerakannya. Jika ada permintaan yang berada di belakang arah pergerakannya, maka permintaan tersebut harus menunggu sampai head menuju silinder di salah satu disk, lalu berbalik arah untuk melayani permintaan tersebut. Jika head sedang melayani permintaan silinder 25 dan arah pergerakan disk arm-nya sedang menuju ke silinder yang terkecil, maka permintaan berikutnya yang akan dilayani secara berurutan adalah 20 dan 10, lalu menuju ke silinder 0. Setelah sampai di sisi head, akan berbalik arah menuju silinder yang terbesar, yaitu silinder 99. Dalam pergerakannya, itu secara berurutan head akan melayani permintaan 35, 45, 50, 65, 80, 85, dan 90. Sehingga total pergerakan headnya adalah 115 silinder. Salah satu keuntungan yang dimiliki oleh algoritma ini adalah memiliki batas atas untuk total pergerakan headnya, yaitu 2 kali jumlah silinder. Lanjutan. Ini merupakan tabel sama seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu next cylinder access dan number of cylinder traverse. Kelemahan scan scheduling. Kelemahan lain dari algoritma scan adalah dapat menyebabkan permintaan lama menunggu pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan penyebaran banyaknya permintaan yang ada di antrean tidak sama. Permintaan yang berada di depan arah pergerakan head sedikit, sedangkan yang berada di ujung satunya lebih banyak. Maka head akan melayani permintaan yang lebih sedikit sesuai arah pergerakannya dan berbalik arah jika sudah sampai di ujung disk. Jika kemudian muncul permintaan baru di dekat head yang terakhir, maka permintaan akan segera dilayani. Sehingga permintaan tersebut lebih banyak yang berada di ujung silinder yang satunya. Yang satunya akan mengalami starvation. Selanjutnya, jenis C-scan scheduling. Algoritma C-scan atau circular scan
merupakan hasil modifikasi dari scan untuk mengurangi kemungkinan banyak permintaan yang menunggu untuk dilayani. Perbedaan yang paling mendasar dari algoritma ini adalah pada keuntungan saat pergerakan head yang berbalik arah setelah sampai di ujung disk. Pada C-scan, saat head sudah berada di silinder terujung disk, head akan berbalik arah, bergerak secepatnya menuju di silinder di ujung disk yang satunya lagi, tanpa melayani permintaan yang dilalui dalam pergerakannya. Sedangkan pada scan akan melayani permintaan yang bergerak saat berbalik arah menuju ujung yang lain. Untuk contoh permintaan seperti scan, setelah head sampai di silinder 99, permintaan silinder 35, 45, 50, 65, 80, 85, dan 90 telah dilayani secara berurutan, maka head akan secepatnya menuju silinder 0 tanpa melayani silinder 20 dan 10. Permintaan tersebut baru dilayani ketika head sudah berbalik arah lagi sampai mencapai silinder 0. Lanjutan, kemudian ini adalah tabel next cylinder access, total pergerakan head, dan number of cylinder traverse. Kelemahan C-scan scheduling. Dengan sistem kerja yang seperti itu, terlihat bahwa head melayani permintaan hanya dalam satu arah pergerakan saja, yaitu saat head bergerak ke silinder terbesar atau saat head bergerak ke silinder terkecil. Sifatnya yang harus sampai ke silinder terujung terlebih dahulu sebelum bergerak berbalik arah. C-scan sepertinya hanya scan mempunyai ketidakefisienan untuk total pergerakan head. Look scheduling. Algoritma look adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma scan. Sesuai dengan namanya, algoritma ini seolah-olah seperti dapat melihat. Algoritma ini memperbaiki kelemahan scan dan C-scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak. Bedanya, pada algoritma look, disk arm tidak berjalan sampai ujung disk, tetapi hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Setelah melayani permintaan tersebut, disk arm akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama dan berjalan sambil melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. Lanjutan, look head awal di silinder 25. Pergerakan disk arm menuju ke silinder dengan nomor yang lebih kecil, yaitu ke sebelah kiri, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu C-look scheduling. Penjadwalan C-look berhasil memperbaiki kelemahan-kelemahan algoritma scan, C-scan, dan look. Algoritma C-look memperbaiki kelemahan look sama seperti algoritma C-scan memperbaiki kelemahan scan. Algoritma C-look adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma C-scan. Bedanya pada algoritma C-look, disk arm tidak berjalan sampai ujung disk, tetapi hanya sampai permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Setelah melayani permintaan tersebut, disk arm akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang paling pertama dan langsung berjalan ke permintaan yang paling dekat dengan ujung disk yang lain, kemudian melayani permintaan tersebut. Setelah selesai melayani permintaan tersebut, disk arm akan berbalik arah sampai kembali dan melayani permintaan-permintaan lain yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. Ini merupakan tabel C-look head awal di silinder 25. Lanjutan. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa disk arm bergerak dari permintaan 25 ke kanan sambil melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya yang sesuai dengan arah pergerakannya, yaitu permintaan 35, 45, 50, 65, 80, 85 sampai pada permintaan 90. Setelah melayani permintaan 90, disk arm berbalik arah dan langsung menuju ke permintaan 10. Karena permintaan 10 adalah permintaan yang letaknya paling dekat dengan ujung disk 0.
Setelah melayani permintaan 10, Disam berbalik arah kembali dan melayani permintaan-permintaan yang berada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya, yaitu ke permintaan 20. Catatan di scheduling. Arah pergerakan Disam yang bisa menuju dua arah pada algoritma scan, G-scan, look, dan C-look menuju silinder terbesar dan terkecil diatur oleh hardware controller. Hal ini membuat pengguna tidak bisa menentukan kemana Disam bergerak. Materi telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dalam pembuatan video. Kami dari tim Sistem Operasi Sistem Komputer Universitas Andalas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.